Hello, good student. Bersama dengan Miss Rifka di materi display produk inovatif. Yuk kita perhatikan slide-slide berikut ini. Oke, kalian baru saja melihat contoh-contoh display produk yang inovatif. Sangat menarik bukan? Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa membuat display produk yang inovatif? Tentu ada cara-caranya atau langkah-langkahnya. Jadi, perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu psikologi pembelian dari sisi si konsumen ya. Pertama, kita akan melihat dulu dari konsep AIDA ya, dimana di situ ada attention ya. Jadi dengan produk-produk yang kita display dengan sebaik mungkin itu membuat dia mempunyai perhatian atau attention sehingga dia tertarik ya, yaitu interest dan desire, kemudian dia menunjukkan perasaan suka dan akhirnya dia decision, yaitu dimana dia mulai mengambil langkah keputusan apakah dia akan membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Selanjutnya setelah itu dia mengambil keputusan, yaitu action terhadap hasil akhir dari apa yang dia lihat. Jadi itulah pentingnya penataan display yang menarik sehingga customer bisa tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya kita akan melihat tindakan pembelian itu terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama, pembelian terencana sepenuhnya. Jadi di sini konsumen seringkali membuat daftar barang atau daftar list barang yang akan dia beli. Artinya itu adalah pembelian terencana. Yang kedua, ada pembelian separuh terencana. Jadi di sini konsumen tidak tahu merek yang akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga ataupun display di tempat perbelanjaan tersebut. Sehingga peran display di sini sangat menarik untuk menarik pembeli separuh terencana ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pembelian tidak terencana. Ya, jadi konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Nah, display yang menarik sangat potensial untuk menarik pembeli yang seperti ini. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk ini. Yang pertama, barang-barang itu hendaknya dikelompokkan menurut jenisnya. Ya, jadi mana yang jenisnya sama dikelompokkan. Yang kedua, setiap kelompok barang hendaknya diberikan lokasi ruang ya ataupun space yang sesuai dengan banyak sedikitnya kelompok barang tersebut. Jadi, kalau barangnya semakin banyak, space-nya atau ruangnya juga harus semakin lebih luas. 3, untuk barang-barang kecil, barang yang mahal-mahal dan yang kemungkinan itu mudah untuk dicuri, itu ditempatkan di rak kaca tertutup ataupun disebut dengan show window. Jadi penjualan dengan pelayanan khusus ya. Jadi sehingga lebih aman lagi. Oke, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi barang ya. Yang pertama itu menurut kelompok barangnya. Jadi itu barang dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Misalnya ya kelompok makanan, biskuit, susu, makanan ringan, makanan kecil, kopi, teh, dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya posisi barang menurut ukurannya. Jadi paling atas itu paling kecil, makin ke bawah makin besar. Jadi untuk barang yang sama tetapi berbeda ukurannya ya. Ini biasanya dikelompokkan vertikal dan horizontal. Jadi biasanya menempatkan itu barang itu dari atas ke bawah dengan sistematis ya, sesuai ukurannya. Kemudian itu disusun sesuai jenis dan klasifikasinya. Kemudian itu barangnya itu disusun berdasarkan ukuran dari jenis yang terkecil sampai ukuran yang terbesar. Warnanya juga, warna barang disusun dari warna termuda sampai warna tertua.
dan sebaliknya. Kemudian harga barang diletakkan dari harga murah ke harga mahal. Selanjutnya, barang itu disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya sesuai dengan jenisnya, kategorinya, serta bentuknya dan sifatnya. Jadi itu vertikal dan horizontal. Oke, posisi barang yang ketiga itu menurut ukurannya ya. Jadi itu penataan barang dengan cara barang yang paling besar itu diletakkan di paling kiri ya, makin ke kanan itu makin kecil ya. Selanjutnya, posisi barang yang keempat itu menurut bentuknya. Jadi untuk barang-barang yang sejenis atau beda merek tetapi bentuknya sama, itu akan lebih menarik kalau diletakkan itu atau dipajang itu berdekatan ya. Jadi sesuai bentuknya dia dikelompokkan. Nah, sekarang posisi barang yang kelima itu menurut warna ya. Jadi untuk pemajangan barang sejenis dengan ukuran dan bentuk yang sama itu bisa dipajang itu dengan berdekatan ya, tapi memperhitungkan kombinasi warna dari barang-barang tersebut sehingga tampak lebih menarik ya. Jadi kombinasi warna yang paling dianjurkan itu adalah kombinasi warna pelangi. Oke, posisi barang yang berikutnya itu menurut desain dasar posisi dari produsen, jadi dari mereknya ya. Setiap barang itu hendaknya diberikan kesempatan untuk tampil dan menunjukkan penampilannya yang terbaik ya. Jadi yang terbaik dari merek tersebut paling depan. Dan yang terakhir itu adalah posisi barang menurut harganya. Jadi barang-barang yang harganya mahal itu di paling atas ya, ataupun di paling belakang. Barang yang murah itu di paling depan ataupun diletakkan dengan setinggi pandangan mata rata-rata setiap orang ya. And finally, jadi berhasil atau tidaknya display kita itu bisa kita lihat dari ciri-ciri berikut. Pertama, kuantiti pengunjung itu semakin besar atau semakin banyak ya, semakin banyak pengunjung yang datang. Yang kedua, terjadi kenaikan omset ya, omset penjualan terjadi kenaikan. Yang ketiga, itu ada keharmonisan dengan supplier kita ya. Jadi kita sebagai distributor ataupun penjual itu jadinya memiliki hubungan yang semakin baik dengan supplier. Kenapa? Karena supplier merasa puas produk-produknya bisa terjual, terdistribusikan dengan baik kepada pelanggan. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu kembali di penjelasan-penjelasan berikutnya. See you!